Oke sahabat blogger, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada teman-teman blogger semua, bagaimana cara agar blog kita itu lebih cepat ya dimonetisasi. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mengajukan monetisasi kembali kepada blog saya yang satunya lagi nih. Dan syukur alhamdulillah dimonetisasi ya. Jadi total blog saya yang udah dimonetisasi oleh AdSense itu ada 2. Jadi ini mungkin saya rasa cukup lah. Jadi tidak perlu juga kita ternak blog ya, ternak AdSense. Jadi biarkan blog kita itu 1 atau 2, tapi kita fokus terhadap blog itu, daripada kita punya banyak blog yang dimonetisasi tapi kita tidak bisa fokus. Jadi seperti itu ya. Jadi saya harap pun kalian bisa cepat ya memonetisasi blog kalian. Jadi ada beberapa poin yang atau hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memonetisasi blog kalian. Jadi sebenarnya artikelnya pun sudah saya buat ya, tapi saya jelaskan lagi melalui video ini. Jadi kalau kalian ingin membaca-baca artikelnya nanti, kalian bisa mengambil linknya di deskripsi video saya ini ya. Nanti saya lampirkan juga. Jadi artikelnya itu yang ini ya. Nih, cara mudah memonetisasi blog dengan Google AdSense. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian memonetisasi blog kalian. Jadi poin yang pertama itu adalah menentukan niche blog kalian. Jadi blog kalian itu mau kalian arahkan kemana harus sudah kalian tentukan sebelum kalian mulai menulis atau membuat artikel. Jadi saya sarankan dalam memilih niche blog itu harus kalian sesuaikan dengan minat kalian ya, dengan hobi kalian, dengan keahlian kalian, dengan latar belakang pendidikan kalian, ataupun dengan profesi kalian. Jadi dengan begitu kedepannya nanti kalian akan mudah membuat tulisan-tulisan atau artikel-artikel berikutnya. Jadi kalian tidak kehabisan ide nih, karena kalian sudah memiliki basic atau latar belakang. Jadi itu hal yang pertama sekali saya rasa agar kalian sukses di blogger, menentukan niche blog. Jadi untuk hal kedua yang perlu kalian perhatikan itu adalah pemilihan template yang tepat. Jadi bagaimana pemilihan template yang tepat itu? Pemilihan template yang tepat itu kalian harus bisa atau menggunakan template yang SEO friendly ya, dan juga yang responsif. Jadi kalian bisa bertanya-tanya dulu lah ke teman-teman blogger yang ada di grup-grup Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp, template apa yang bagus untuk niche blog kalian, untuk tema blog kalian. Jadi misalnya blog kalian itu bertemakan berita, jadi template mana yang cocok untuk niche berita tersebut. Jadi kalian bisa banyak bertanya-tanya lah, dan kalian juga bisa melihat blog-blog orang lain. Jadi di situ kalian bisa lihat nih tampilan templatenya itu seperti apa, bagus tidak, nah menu-menu navigasinya mendukung tidak. Jadi kalau untuk saya sendiri sih saya menggunakan template Viomax ya, karyanya Mas Sugeng. Jadi menurut saya template ini selain sederhana juga mudah untuk digunakan ya. Dan yang terpenting template ini sudah SEO friendly dan responsif.
Jadi template ini sudah cukup lengkap lah menurut saya. Dia di menu tata letaknya itu pun ada ini ya, ada tempat untuk kita mengisi skrip-skrip kode iklan. Jadi sudah di ini kan ya, sudah disesuaikan ya, sudah ada tempat-tempatnya masing-masing. Jadi yang kedua itu adalah pemilihan template yang tepat ya. Jadi yang ketiga itu buatlah artikel dengan konsisten. Jadi hal ketiga ini adalah membuat artikel secara konsisten. Maksudnya di sini secara konsisten adalah gini ya. Jadi misalnya kalian itu biasa membuat artikel itu seminggu 3 kali. Jadi usahakan untuk minggu-minggu berikutnya pun kalian membuat artikel itu seminggu setidaknya minimal 3 artikel. Jadi begitulah seterusnya. Sebenarnya dalam pembuatan artikel ini setiap hari itu dibuat satu itu lebih bagus ya. Tiap hari satu itu lebih bagus ya. Jadi artikel kita itu lebih ini ya, lebih gimana ya dibilangnya, rankingnya bisa lebih baik lah, seperti itu. Jadi usahakan setidaknya, seandainya tidak bisa satu hari satu, setidaknya seminggu kalian membuat artikel itu 3 atau 2 lah. Jadi lakukan itu secara konsisten. Jangan minggu ini kalian buat artikel itu setiap hari, minggu depan itu kalian tidak ada buat artikel, kemudian minggu depannya lagi kalian buat artikel itu 3 artikel selama seminggu. Jadi minggu depannya lagi kalian tidak ada buat artikel, minggu depannya lagi kalian tidak buat artikel. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi jangan kadang buat artikel, kadang tidak, kadang buat artikel borongan, kadang sama sekali tidak ada buat artikel. Jadi jangan seperti itu ya. Lebih baik kalian buat artikel itu seminggu 1 artikel, tapi secara konsisten terus menerus. Jadi minggu berikutnya pun 1 artikel, minggu berikutnya pun 1 artikel, daripada kalian minggu ini kalian buat 10 artikel, minggu depan kalian tidak ada sama sekali buat artikel, minggu depannya lagi pun kalian tidak ada membuat artikel. Jangan seperti itu ya. Apalagi jika kalian buat artikelnya di hari ini, kalian buat artikel 5, setelah itu 2 bulan kemudian kalian tidak ada buat artikel lagi. Jadi itu tidak baik ya buat penilaian dari Google itu sendiri. Jadi usahakan kalian buat artikel itu secara konsisten. Jadi Google lebih menyenangi blogger yang seperti itu. Dan saya sarankan juga artikel itu setidaknya ya, sebelum kalian dimonetisasi, setidaknya itu artikel kalian itu ada 500 kata ya. Itu seminimal-minimalnya ya, 500 kata tiap artikel. Jadi kalau bisa sih lebih ya, 700, 600, 800 atau 1000 kata itu lebih baik ya. Tapi seandainya tidak bisa, kalian bisa membuat artikelnya itu minimal 500 kata ya. Jadi untuk hal yang keempat yang perlu kalian pahami dan ketahui, sebelum kalian memposting artikel kalian itu, sebelum kalian publish, setelah kalian selesai nih membuat artikel, kan bakalan mau diposting atau dipublish, sebaiknya kalian melakukan cek plagiatnya dulu ya. Kalian cek plagiarismenya itu dengan tools yang sudah disediakan ya. Ada beberapa tools yang saya rasa cukup baik ya untuk mengecek plagiat artikel kita ya. Ada Copyscape, ada onetext.com, tapi saya biasanya menggunakan onetext.com ini ya, karena selain gratis juga tampilan websitenya itu simple aja ya, dan kita pun cukup mendaftar
dengan menggunakan akun Google kita saja. Jadi mendaftar dengan akun Google itu udah cukup. Jadi saya sarankan sih kepada kalian, sebelum kalian melakukan posting atau mempublish artikel kalian itu, kalian cek dulu plagiat daripada tulisan kalian, mengandung jiplakan atau tidak. Jadi seperti itu ya. Jadi usahakan itu 100% unik ya. Jadi untuk 90% ke atas itu masih bisa lah artikel kalian itu kalian posting. Tapi kalau sudah 90 ke bawah, apalagi kalau uniknya itu sudah merah ya, 40%, 30%. Jadi saya rasa jangan diposting dulu kalau seperti itu ya. Lebih baik kalian perbaiki dulu tulisan kalian. Kalian edit kembali sampai setidaknya plagiatnya itu, uniknya itu di atas 90% tingkat keunikannya. Jadi seperti itu ya. Sebelum kalian memposting artikel, kalian cek dulu plagiatnya itu atau plagiarismenya itu melalui tools atau alat plagiat, Copyscape ataupun onetext.com. Jadi saya sarankan kepada kalian blogger pemula seperti saya ini, sebaiknya menggunakan onetext.com ini ya. Nah, jadi kalian bisa melihat seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat ini unik 100%. Jadi seperti inilah yang kita harapkan artikel kita. Jadi kita usahakan artikel kita itu 100% unik. Jadi untuk hal berikutnya yang perlu kalian ketahui juga, itu adalah menu navigasi yang cukup. Jadi di sini maksudnya menu navigasi yang cukup itu, blog kalian itu harus memiliki sitemap, about, menu kontak, menu privasi polisi, dan menu disclaimer. Itu setidak-tidaknya harus ada ya pada ini kalian ya, pada blog kalian. Jadi itu wajib. Jadi kalau tidak ada itu, mau sampai kapanpun kalian mengajukan monetisasi, saya rasa tidak akan bakalan di ACC ya, atau diterima Google AdSense ya. Jadi menu navigasi itu harus cukup ya. Jadi seperti menu navigasi saya ini. Jadi semua menu navigasi ini usahakan memiliki link aktif. Jadi maksudnya di sini memiliki link aktif. Jadi setiap kita klik, ini contohnya saya klik blogging, lalu dia mengarah ke label tutorial blogging ini. Jadi seperti itu ya. Jadi usahakan semua menu ini aktif. Jadi apabila visitor mengklik menu navigasi kita, dia akan mudah menjelajahi blog kita. Jadi kegunaannya untuk itu ya, mempermudah pengunjung ataupun visitor dalam berselancar di blog kita. Jadi dengan menu navigasi yang lengkap, yang cukup, visitor itu, pengunjung tidak akan merasa kesulitan untuk mencari artikel yang mereka butuhkan. Jadi di sini, sampai di sini saya rasa sudah ini ya, sudah cukup paham ya. Oke, setelah menu navigasi yang cukup dan kalian sudah mantap, maka kalian boleh mengajukan monetisasi ke Google AdSense. Jadi kalian ajukan aja tuh monetisasi kalian ke Google AdSense. Kalian ajukan blog kalian itu ke Google AdSense. Untuk hasil keputusannya itu bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan ya. Nanti pihak Google AdSense itu, pihak Google akan mengirimi kalian email di alamat email yang kalian daftarkan. Jadi mereka nanti akan memberikan balasan ataupun jawaban apakah blog kalian itu siap untuk menampilkan iklan atau belum. Jadi bagaimana jika blog kalian itu ditolak oleh Google?
Jadi biasanya setiap penolakan dari Google itu biasanya Google memberikan alasan kenapa artikel kita itu mereka tolak. Jadi alasan tersebut, penyebab tersebut kita perbaiki kembali ya. Jadi kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dijelaskan oleh Google ya. Biasanya Google itu, pihak Google memberitahukan kesalahan kita itu secara garis besar aja ya. Jadi dari situ bisa kita pahami, kita baca pedoman kebijakannya kembali. Kira-kira di mana kesalahan blog kita ini, apa yang salah terhadap blog kita ini harus kita pahami sendiri ya. Tapi setidaknya Google sudah memberitahukan nih garis besarnya kita salahnya di mana. Inventaris berharga yang tidak cukup atau apalah. Jadi biasanya kesalahannya ya seperti itu ya. Jadi setelah kalian mengetahui kesalahannya, kalian bisa memperbaikinya langsung ya. Jadi kalau kalian perbaiki hari ini, bisa hari ini juga kalian ajukan kembali. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada batasan pengajuannya itu harus berapa kali, tidak ada ya. Jadi kalian bisa, setiap blog kalian itu ditolak, kalian bisa mengajukannya kembali. Kalian ditolak hari ini, kalian bisa mengajukannya hari ini juga, tapi tentunya setelah kalian memperbaiki kesalahannya ya. Karena kalau tidak kalian perbaiki ya sama saja, nanti bakalan ditolak juga. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian bebas mau mengajukan kembali itu berapa kali. Jadi tidak seperti YouTube ya. Jadi kalau yang saya ketahui, kalau YouTube itu jika kita ada pelanggaran, ada kesalahan, kita bisa mengajukannya kembali di bulan berikutnya ya, di bulan depan ya. Berbeda dengan blog. Jadi kalau blog ini, jika artikel kita, jika blog kita ditolak, apabila kita perbaiki, bisa pada saat itu juga kita ajukan kembali. Dan pengajuannya itu tidak ada pembatasan ya, kita bisa mengajukannya itu dalam sebulan itu. Misalnya ini ya, dalam sebulan itu blog kita itu 3 kali ditolak. Dalam sebulan itu blog kita itu 3 kali ditolak ya. Kita bisa mengajukannya 3 kali juga dalam sebulan itu, tidak masalah. Jadi tidak ada batasan ya, dalam sebulan itu harus 1 kali aja mengajukan monetisasi, tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan, dalam sebulan itu kalian bisa berapa kali pun kalian mau untuk mengajukannya kembali. Jadi mungkin itu aja yang perlu kalian pahami ya. Jadi kesimpulannya di sini, mulailah ajukan monetisasi pada blog kalian itu pada saat artikel kalian itu mencapai minimal lah setidaknya 15 artikel. Jadi apabila blog kalian itu sudah 15 artikel dan usia blog kalian itu sudah mencapai 4 bulan minimal ya, 4 bulan, itu kalian sudah bisa dengan pede atau percaya diri untuk mengajukan blog kalian. Jadi kalian ajukan aja tuh blog kalian. Kalian tidak perlu takut ditolak atau gimana. Karena dengan penolakan itu kita jadi tahu nih apa kekurangan blog kita, apa kesalahan yang kita perbuat terhadap blog kita itu. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu kalian pahami ya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk memonetisasi blog. Jadi untuk blog saya ini yang sekarang ini, untuk penolakannya sendiri ya, pada saat itu saya rasa udah ada lah 7 sampai 9 kali ditolak ya. Tapi dari penolakan itu saya tahu di mana saya letak kesalahan saya. Jadi pada saat saya mengajukan monetisasi terhadap blog ini, dulu artikel saya masih 7 ya, masih sedikit ya, baru 7 artikel. Jadi di situ saya ditolak. Jadi penolakannya itu yang menyatakan bahwasannya saya tidak punya cukup ini ya, cukup artikel ya, seperti itulah inti daripada penolakannya itu. Jadi artikel saya masih kurang. Jadi sebenarnya
saya dimonetisasi, blog saya ini dimonetisasi itu pada saat artikel saya yang ke-18 ya. Pada saat saya sudah mengumpulkan 18 artikel, sudah memposting 18 artikel, disitulah baru blog saya ini, blog info ojol ini dimonetisasi. Jadi kesalahan saya itu sih banyak juga ya pada saat itu ya. Ada kesalahan saya juga yang ini ya, yang menu navigasi tidak lengkap ya, seperti itu, makanya saya lengkapi. Jadi saya lihat-lihat, saya cek-cek kembali di menu-menu saya ini, memang ada satu menu yang apabila diklik dia tidak membuka, dia tidak muncul tampilan halaman baru. Jadi saya tahu, oh mungkin di sini kesalahan saya, terus saya perbaiki, dan akhirnya blog saya diterima, blog info ojol ini. Baru beberapa minggu yang lalu karena saya sudah sedikit berpengalaman, jadi saya untuk blog saya yang kedua tidak mengalami banyak kesulitan ya untuk memonetisasinya ya. Walaupun tetap ada juga penolakan, tapi setidaknya penolakannya itu sekitar 4 kali aja ya. Beda dengan blog saya yang pertama ini, ditolak sampai 7 atau 9 kali tuh. Jadi untuk blog-blog saya berikutnya saya sudah lebih gampang ya, karena saya sudah tahu apa-apa yang harus saya perbuat. Jadi untuk blog saya info ojol ini saya memang menggunakan domain TLD ya. Jadi saya menggunakan domain XYZ. Jadi saya menggunakan domain ini, membeli domain ini dulu di ID web hoster. Jadi pada saat itu promo ya, harganya 9.900 per tahun. Jadi karena saya membayarnya dengan menggunakan OVO, dompet digital, dan kebetulan isi saldo saya yang ada di OVO itu ada sekitar 13.000, makanya saya beli yang domain XYZ ya. Jadi untuk pemilihan domain ini pun saya harap kalian harus benar-benar benar-benar matang dalam menentukan domain apa yang kalian gunakan. Misalnya kalian ingin menggunakan domain.com atau .net atau XYZ, nah, kalian harus harus menentukan pilihan kalian, dan belilah domain itu sebaiknya sebelum kalian dimonetisasi. Jadi sebelum blog kalian itu dimonetisasi, saya sarankan jika kalian ingin membeli domain, belilah. Jadi jangan kalian membeli domain itu setelah blog kalian itu dimonetisasi. Jadi kenapa demikian? Jadi apabila kalian membeli domain setelah blog kalian itu dimonetisasi Google AdSense, maka kalian akan diminta untuk mengajukan ulang lagi monetisasi AdSense-nya. Jadi kalian mengulang dari awal lagi nih, karena alamat blog kalian itu kan sudah berubah ya, domain kalian itu sudah berubah. Jadi kalian harus mengajukan monetisasi lagi terhadap Google AdSense. Jadi seperti itu. Dan memang sedikit ribet ya kalau kita gonta-ganti domain ini ya. Jadi saya sarankan tentukanlah dari awal domain apa yang bakalan kalian gunakan. Jadi seperti itu ya. Dan tentukan juga dari awal template apa yang akan kalian gunakan. Jangan kalian gonta-ganti template juga ya, karena ribet saya rasa ya. Karena apabila kalian ganti template, otomatis tampilan blog kalian itu akan berantakan. Jadi kalian harus merapikannya kembali ya. Jadi kan itu menambah-nambah kerjaan saya rasa ya. Jadi itu saran saya ya. Pakailah domain. Jika kalian ingin menggunakan domain ya, pakailah domain sebelum blog kalian itu diterima oleh AdSense. Jadi seperti itu. Karena kalau kalian mengganti
domain itu pada saat sudah di AdSense, maka kalian harus mengajukan AdSense kembali, dan kalian pun harus mengindeks ulang blog kalian itu ke Google Search Console. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian ganti domain itu, kalian harus ajukan kembali monetisasinya. Kalau kalian juga harus mengindeks ulang lagi artikel kalian, blog kalian itu ke Google Search Console. Jadi agak repot ya, makanya lakukan semua itu di awal ya. Jadi saya dulu pun seperti itu, saya sering ya buka-buka artikel orang, saya melihat tampilan blog dari orang, jadi bisa saya jadikan perbandingan ya dengan blog saya. Jadi saya ambil template ini pun karena saya melihat template ini dari blog orang lain juga ya. Jadi saya lihat ini template nih sepertinya bagus nih, tampilannya sederhana dan mudah untuk dibaca, mudah, menu navigasinya pun mudah ya. Makanya saya memilih template ini. Jadi saya sarankan kalian pun seperti itu ya, rajin-rajinlah untuk membuka blog orang lain. Jadi nggak ada ruginya membuka blog orang lainnya. Jadi dengan membuka blog orang lain itu, kita bisa membandingkan nih blog dia dengan blog kita. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti postingan populer ini bisa kalian lihat ya. Jadi saya melihat ini sebenarnya dari blog orang lain nih. Saya lihat menarik, cantik, nah, makanya saya pasang di blog saya. Jadi seperti itu. Dan ini juga ya, menu media sosial ini bisa kalian lihat. Nih bisa kalian lihat. Skripnya ini saya dapatkan dari ini ya, dari artikel orang lain ya. Jadi saya buka artikel orang lain, saya lihat skripnya. Jadi seperti itu aja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman blogger lainnya agar mereka pun tahu. Jadi kita sama-sama sukses ya di blogger, dan di subscribe. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger pemula.